kita akan mulai praktek sedikit. Dimulai dengan flash disk kredensial. Jadi apa aja sih yang dapat diambil dari flash disk kita itu? Kredensial di dalam flash disk itu yang pertama tentunya adalah data-data yang berada di USB tersebut gitu. Kemudian mungkin data yang sudah terhapus juga itu merupakan kredensial gitu. Jadi ini apalagi kalau flash disk kita pernah naruh sembarangan, flash disk kita dipinjam sama orang, itu bisa jadi motif juga bagi orang untuk ngambil data-data kita gitu. Nah, dalam kasus forensik sebenarnya untuk kita ngambil data di menggunakan flash disk ini ada dua macam. Yang pertama ada dengan cloning, yang kedua dengan imaging gitu. Kalau cloning ini media ke media, jadi nanti flash disk ke flash disk itu clock sama gitu. Jadi bukan hanya kopian tapi dalam-dalamannya sama gitu cloningan. Kemudian kalau imaging ini dari device ke image, jadi dari flash disk ke berbentuk file gitu. Itu dalam kasus forensiknya. Kemudian dalam tahapan forensiknya sebenarnya perlu red blocker. Perlu red blocker ini sebelum kita untuk imaging. Jadi red blocker ini untuk menjaga integritas data itu sendiri gitu. Tapi untuk praktek kali ini kita tidak menggunakan red blocker. Kemudian sesudah red blocker ini medianya kita masukkan, kemudian mau di cloning atau di imaging, nanti hasilnya media atau file gitu. Itu tahapan kita gitu. Nah, tools yang akan digunakan namanya FTK Imager. Di kalau mau ini, kalau mau download, silakan di sini ada. Nanti mungkin bisa saya kasih file mentahannya. Tapi kalau mau download bisa silakan akses ke sini. FTK Imager di aksesdata.com. Di sini Bapak Ibu atau rekan semua bisa download gitu. Ini gratis, produknya gratis FTK Imager ini. Kemudian oke. Jadi dalam kasus ini kita akan membuat file image. Jadi ceritanya ya kita misalkan meminjam flash disk teman kita gitu, atau rekan kita, atau semuanya kita pinjam, dan kita mau ngambil nih data-data kredensial dari teman-teman kita itu gitu. Jadi tapi nanti kita serahkan lagi flash disknya, tapi nanti si flash disk itu udah berbentuk file gitu. Jadi nanti kita bisa otak-atik nih si flash disk teman kita ini hanya dengan file ini gitu. Nah, caranya gimana? Akan demo sedikit. Ini kita akan sharing. Saya masih kelihatan ya? Sharing PowerPoint-nya masih, sharing PowerPoint masih. Kalau ini yang Windows masih kelihatan, Mas? Tidak ada. Nggak ada ya? Oh. Ini kelihatan? Ya, ya. Kita akan mulai untuk ngambil data di flash disk ini. Jadi kita nanti masukkan flash disknya di device kita. Connect to Windows. Jadi kita menggunakan FTK Imager. FTK Imager. Jadi nanti setelah memasukkan flash disk kita, flash disknya kita masukkan. Nah, nanti kalau
dalam forensik aslinya sebelum dimasukkan presys emang harus red blocker dulu ya. Jadi biar integritas datanya terjaga. Ini hanya contoh aja. Bagaimana nih cara ngambil presys kita mau teman-teman kita atau yang lain gitu ya. Contohnya aja ini file, kemudian kita create this image, kita pilih physical drive. Ini saya cepetin aja ya, nanti kalau mau file presentasinya nanti cara-caranya step-step by step-nya nanti saya akan kirim. Kita pilih physical drive, kemudian pilih USB, and finish. Kita add, pilih yang Road2D aja, next. Ini kalau dalam kasus forensiknya, ini harusnya diisi kayak 01, misalnya 01, unit description kan flash disk 8 GB. Ini Hamdan, maksudnya mungkin kasus penipuan. Ini contohnya aja ya. Dan next, ini ya, mau nyimpan di mana? Di desktop aja. Oke, ini file image meme-nya misalkan barang bukti. Finish. Sebentar. Nah, ini sedang proses imaging, jadi proses pengkopian flash disk ke file image gitu. Nah, ini waktu untuk proses imaging ini tergantung dari kapasitas flash disknya, kemudian tergantung juga tergantung hardware device kita untuk yang digunakan dalam imaging. Nah, kalau misalkan imagingnya 32 GB itu pasti lama juga gitu. Nah, kalau untuk yang saya sarankan untuk hardware-nya untuk device kita minimal itu untuk forensik itu emang 16 GB gitu ya, 16 GB untuk memorinya. Ini saya cancel aja ya. Saya cancel aja. Kemudian kalau biasanya kalau udah selesai nanti ada proses seperti ini. Nanti kalau udah selesai ada image get successful. Jadi nanti ini ada informasi hash-nya itu match gitu ya. Komputer sama storage-nya itu match, berarti ini udah berhasil. Jadi udah cocok flash disk itu sama image yang kita bikin itu udah cocok, udah klop gitu, udah sama persis. Mau itu yang di delete atau apa itu sama persis gitu. Nah, ini hasilnya. Kemudian analisisnya gimana? Jadi nanti setelah kita udah selesai imaging flash disk ini, kita serahkan aja nih flash disk teman kita ke teman kita gitu ya. Kita serahkan aja flash disknya ke teman kita, karena kita udah dapat file image-nya nih. Kita bisa melakukan analisis kredensial hanya dengan menggunakan file yang kita bikin tadi ini, file yang kita bikin ini gitu. Nah, jadi kalau dalam forensiknya si flash disk ini ditaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, atau dijaga juga kelembabannya biar nggak berkarat atau apa gitu. Itu dalam aslinya kalau dunia forensik. Jadi analisanya hanya menggunakan file image-nya ini gitu. Nah, tapi tambahan sedikit ini kalau dalam forensik itu, jadi ini target evidence-nya itu adalah persis tadi ya. Nah, kita melakukan imaging namanya master copy gitu ya. Nah, si file test yang 01 ini nggak boleh langsung dianalisis. Tapi kita lakukan copy dulu minimal dua. Jadi kita copy dulu si file image tadi menjadi working copy 1 dan working copy 2. Jadi kita copy 2 kali. Dan ini tujuannya buat apa? Jadi buat menjaga aja gitu. Jadi nanti kalau di sini langsung gitu ya, kalau kita di master copy langsung analisis nanti takutnya berubah atau ke delete apa gitu. Jadi nggak ada backup. Jadi kalau ada
working copy ini, kalau di sini ada masalah di working copy-nya, kita bisa copy lagi dari master copy, jadi tidak perlu ke target lagi, gitu. Tidak perlu ke target evidence lagi. Nah, itu salah satu cara dalam analisis forensiknya gitu, biar lebih aman. Nah, ini saya close aja. Nah, kita udah jadi ya image-nya. Ini saya hapus dulu. Ini udah jadi barang buktinya di sini filenya. Jadi kalau mau kita nanti yang aslinya analisisnya kita copy dulu di barang bukti ini. Kita di copy aja, copy terus paste aja di sini gitu. Itu biar lebih enak. Jadi nggak ada, kalau takut kalau ada apa-apa kita nggak perlu imaging lagi gitu. Jadi di sini ini adalah flash system kita, flash kita yang tadi imaging itu. Nah, gimana cara analisisnya kan? Tadi prestisnya udah dikasihkan kan, udah disimpan. Kita buka lagi pakai RTK Imager juga namanya. Sini ada, kita buka lagi file, terus add evidence item, kemudian pilih image file, next. Kita pilih yang image yang tadi. Nah, bukti yang ini kan finish. Nah, ini bisa ngotak-atik flash disk-nya walaupun kita nggak megang flash disk-nya gitu ya. Kita bisa ngelihat di sini file-filenya ya, analisis. Kalau analisis memang bisa tergantung, sebenarnya kalau analisis polisi itu tergantung kasusnya seperti apa gitu. Kalau misalkan nanti mencari file zip ya kita cari file zip gitu. Tapi ini kita bisa lihat di sini data-datanya gitu. Ini yang udah tersilang kayak gini, ini tandanya udah pernah ke delete gitu. Jadi kita nanti bisa recovery gitu. Nah itu jadi kredensial yang bisa kami di flash ini ya udah, yaitu file-file yang ada di dalamnya gitu. Ini file-filenya hanya gini aja gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau file-filenya file perusahaan gitu kan. Jadi kita naruh sembarangan, misalkan kita kan kalau nggak ini ya, kalau kita dari kantor terus keluar kantor biasanya pasti terdetek di mana aja gitu ya. Itu bahaya juga. Itu bisa diambil data persisnya. Jadi saya juga kalau di kantor, kalau misalkan saya pinjam persis ke teman itu, cepatnya ya takutnya diambil data model gini gitu. Jadi itu bahayanya. Kemudian bagaimana nih untuk kita bisa nge-recovery file yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk recovery kita kan hanya file image-nya aja ya, terus kita tadi flashdisknya udah disimpan, flashdisknya udah dikasih ke teman kita. Nah, itu bagaimana cara nge-recovery-nya? Jadi tetap kita menggunakan file image tadi, cuman nanti file image nanti itu kita mounting dulu gitu, jadi supaya si file image itu jadi drive di komputer kita, terus nanti kita bisa pakai tools recovery apapun gitu. Nah, untuk kali ini saya toolsnya hanya menggunakan LazySoft, jadi nanti teman-teman bisa di-download juga, namanya ini nih, LazySoft di sini, lazysoft.com. Ini toolsnya ada yang berbayar juga, cuman kita pilih nanti silahkan download aja yang free-nya gitu. Ini cukup bagus, ya ada Windows recovery-nya gitu. Ini gratis tapi lumayan powerful gitu. Oke, kita akan coba tadi caranya tadi file image tadi itu kita mounting dulu, kemudian nanti menggunakan tools recovery gitu ya. Oke, kita akan coba. Kita akan mounting ini di FTK Imager juga bisa untuk melakukan recovery.
Ini contohnya itu kita misalkan yang di silang ini ya, credential ini tapi belum tentu berhasil juga kalau di AppToken Manager. Nanti tinggal diklik aja di sini, klik kanan, export file aja, export file ke desktop, kemudian oke gitu ya. Ini udah jadi. Ini kalau biasanya kalau 0 byte seperti ini nanti si filenya akan error gitu. Itu recovery sederhana. Nah, bisa juga kita menggunakan Lajesoft tadi atau tools tadi, tapi karena kalau Lajesoft itu kita perlu mounting dulu si drive-nya, kita mounting dulu si barang bukti ini supaya muncul di drive kita gitu ya. Nanti teman-teman tinggal di mounting aja di sini, mounting. Nah, ini kebetulan saya udah ada. Jadi nanti tinggal di mounting aja, mount gitu ya. Nanti akan muncul drive-nya di sini, drive E gitu. Nah, ini nanti bisa kita recovery. Nah, tools-nya itu saya menggunakan Lajesoft. Saya menggunakan Lajesoft. Tools-nya kita akan recovery. Jadi ini teman-teman bisa juga langsung pakai flashdisk gitu ya. Si recovery ini bisa untuk flashdisk juga, bisa untuk external hard disk juga gitu ya. Nanti silakan kalau mau dicoba di rumah masing-masing. Nah, ini kita klik data recovery ini. Saya pilih yang sini ada 4 macam sebenarnya. Cuman kalau pengen yang dalam banget, pilih yang deep scan gitu ya. Kita coba delete. Ini kita pilih yang tadi udah kita mounting file image-nya, kita start search. Nah, ini karena tadi undelete ya, jadi file saya juga nggak terlalu banyak, jadi agak lumayan cepat. Nanti sebenarnya kalau recovery ini tergantung apakah dia itu FAT atau apakah dia itu NTFS, tergantung dari itunya filenya. Jadi tapi kita akan nggak sedalam gitu. Jadi kita hanya untuk recovery aja. Jadi sebenarnya recovery itu seperti apa ya? Seperti daftar isi dalam buku gitu ya. Jadi kalau daftar isi itu dihapus, pasti ada si isinya itu masih ada di dalam bukunya itu gitu. Itu seperti kayak gitu. Kita bisa lihat sini ini si file-file yang udah terhapus. Udah kita sini ada lost file-nya gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh dia itu pernah nge-delete atau apa gitu ya. Delete sesuatu itu bisa kita contoh, misalkan nanti kalau kasusnya nyari zip ya zip gitu ya. Kita searching-nya zip. Nah, gitu. Gimana recovery-nya? Misalkan ini saya satu aja ya. Ini tinggal save file aja. Save file. Bisa di desktop. Kemudian kita tinggal ini recover udah. Ini hasilnya. Nah, ini recovery yang tidak, yang tadi kita recovery itu bisa kita recovery gitu. Nah, gimana kalau si filenya itu korup gitu ya? Kita udah nyari filenya udah berhasil, cuman korup gitu. Nah, dalam dunia forensik itu kalau korup, kalau nggak bisa itu memang nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi yang penting ada, oh dia itu pernah nyimpen file ini nih di basis ini gitu tuh, sebagai bisa menjadi barang bukti juga kayak gitu ya. Oke, itu untuk recovery. Jadi ini kita harus hati-hati juga mulai sekarang untuk harus menjaga basis kita jangan sampai disalahgunakan sama teman-teman kita gitu ya. Udah tahu itu bahaya banget kita si basis kita sama orang lain di imaging. Terus kalau udah di imaging, jadi file kita bisa dilihat, terus bisa di recovery juga gitu. Nah, itu bahayanya kalau ada data-data perusahaan gimana gitu. Itu bahayanya.
Kemudian nextnya udah tadi kita udah flash disk udah, kita akan ngambil data-data, oh ini ya, potensi penyalahgunaannya, meminjam flash disk terus sembarangan menyimpan flash disknya gitu. Jadi karena kita udah belajar ini, ya mudah-mudahan kita jangan sembarangan lagi untuk menyimpan flash disk gitu ya, karena data-datanya bisa diambil.